Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu PGP dan Bapak PP yang terhormat Bapak Wahyu sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempraktekkan coaching ya yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Perkenalkan, nama saya Agus Abdul Ghaffar Ismail. Saya di peran pertama di kasus 1 adalah di sini sebagai coach. Kemudian yang kedua ada Ibu Eva yang akan berperan sebagai coach, dan yang ketiga Pak Ali di sini akan berperan sebagai pengamat. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilakan Pak Ali untuk menjadi narator pengantar cerita. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan narasi dari kasus yang pertama. Diceritakan ada seorang guru yang sangat memahami, mohon maaf Pak Agis, maksudnya narator yang dari awal kasusnya. Iya. Yang ini Pak yang ada bacaan tujuannya, suatu di SMPN 1 Pak Bedilan. Ya, dari situ aja lah. Oh, yang kasusnya, narasinya. Iya, Ya, Pak. saya ulangi ya. Ya, mangga. Ya. Suatu pagi di SMP Negeri 1 Pabdilan, pagi seorang guru kelas menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten. Pak Agis menghimbau siswa siswinya yang punya bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Rina. Dalam kasus ini akan diperankan oleh Ibu Eva. Karena Pak Agis merasa Eva sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi Eva enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Eva memberanikan diri menghadap Pak Agis untuk menyampaikan permasalahannya. Seperti apakah ceritanya? Mangga kepada Pak Agis dan Bu Eva untuk mempraktekkan kasus 1. Selamat siang Pak Agis. Selamat siang, Rina. Ada yang bisa Bapak bantu? Gini Pak, ini berhubungan dengan permintaan Bapak yang tadi minta saya bisa enggak mewakili sekolah dalam perlombaan atau bahasa Inggris. Sepertinya saya nggak bisa ikut Pak. Kenapa Rina tidak bisa ikut? Jujur saja saya masih kurang percaya diri Pak. Mengapa kamu tidak percaya diri? Saya kan waktu SD ya Pak pernah ikut lomba pidato, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya nggak mau lagi karena saya ngerasa takut untuk tidak bisa mengharumkan nama sekolah ini. Nah, Rina, sekarang Bapak tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri kamu? Saya fasih sih Pak dalam berbahasa Inggris. Ada lagi nggak kelebihan lainnya?
Saya juga bisa merancang video informatif, Pak. Oke Rina, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya sih Pak, syarat utama dalam pidato itu kita harus menguasai pokok masalah atau isi yang akan diuraikan. Terus kita juga harus memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato kita tersebut. Antara si pembaca, topik yang dibaca dan pendengar itu harus ada hubungan yang harmonis serta dipahami pendengar. Tepat sekali Rina, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, menurut saya yang belum saya kuasai itu saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Pak. Sehingga membuat pendengar itu tidak memahami isi pidato saya. Nah, hal ini yang membuat saya itu kurang percaya diri, Pak, dalam berpidato. Baik Rina, kalau begitu langkah apa yang kamu akan lakukan ya supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Kalau menurut saya sih Pak, yang bisa saya lakukan adalah kayaknya saya perlu lebih banyak belajar lagi cara memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Pesan dalam pidato saya itu tersampaikan ke audiens. Dengan begitu saya bisa lebih percaya diri, Pak. Bagus sekali Rina, kembalikan ya, percaya diri kamu yang lebih banyak lagi, belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam berpidato kamu. Bapak yakin kalau kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Bapak yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru nanti. Baik Pak Agis, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Sekarang saya yakin bisa Pak. Terima kasih ya Pak Agis. Ya, sama-sama Rina. Silakan Pak Ali. Pak Ali, ada waktu 7 menit untuk memberikan hasil pengamatan lembar observasi. Masih di mute, Pak Ali, masih di mute. Maaf. Ya, terima kasih Bu Eva dan Pak Agis. Saya di sini sebagai komentator akan menyampaikan hasil pengamatan dari kasus 1 yang tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Eva dan Pak Agis. Yang pertama adalah tentang tujuan. Tadi dalam pembukaan sudah disampaikan dengan jelas, lalu Kuci juga sudah menyampaikan tujuannya dengan jelas juga yang disampaikan kepada Coach. Lalu identifikasi masalah juga yang disampaikan oleh Coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara terbuka dan memberikan respon yang baik dengan timbal balik antara Coach dengan Lucy. Lalu rencana aksi yang akan dilaksanakan juga dalam aksi kasus 1 ini, Coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan keputusan
mandiri untuk coach, dan coach telah membuat coach mengeksplorasi jawaban dari yang disampaikan oleh coach. Lalu untuk tanggung jawab, coach sudah mengarahkan coach tentang bagaimana membangun sebuah komitmen, dan coach sendiri telah dapat membuat suatu komitmen secara mandiri. Maka menurut saya berdasarkan kasus satu yang tadi dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu sudah berbasis TIRTA, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah ada di dalamnya. Itu berdasarkan pengamatan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, langsung kita ke kasus 2, di mana dalam kasus 2 ini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut les di dalam kelas. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru itu merasa tidak adil. Sehingga murid yang mengikut les menganggap mendapatkan nilai yang lebih tinggi ketimbang kepada murid yang tidak mengikuti les. Praduga-praduga itulah yang akan kita buat dalam kasus kedua ini, di mana perannya saya sebagai coach, Bu Epa sebagai coach, saya sebagai coach, dan pengamat adalah Bapak Agis. Jadi seperti apakah praktek kasus 2 ini? Angga kepada Bu Epa untuk mengawalinya. Kasus 2 saya sebagai pengamat kan Pak? Oh, sebagai pengamat ya? Ya. Betul. Saya izin membacakannya Pak. Ya. Oh iya. Kasus 2, coachnya Pak Ali, coachnya Pak Agis Abdul Fal, dan pengamatnya saya. Izinkan saya membaca narasinya. Di sela istirahat siang, Bapak Ali, wali kelas 9 di sekolah penggerak, sedang asik membaca novel yang baru dia beli. Kemudian datanglah seorang murid bernama Agis untuk mengadu tentang permasalahan yang dia hadapi. Silakan, bagaimana percakapannya? Silakan Pak Ali dan Pak Agis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Agis? Baik Pak. Ada apa nih? Agis menemui Bapak. Iya maaf. Saya mengganggu waktu Bapak. Bolehkah saya berbincang-bincang dengan Bapak? Iya, tentu boleh dong. Baiklah, apa yang mau Agis ceritakan? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Begitu. Baiklah, apa nih yang mau Agis capai dari akhir diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Pak. Terus, ada lagi kah? Saya bingung, Pak. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Ibu Epa? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Boleh kamu ceritakan ke Bapak, apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa sedih, Pak. Merasa tidak bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik karena diperlakukan tidak adil oleh Bu Epa. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Agis? Begini, Pak. Bu Epa itu membuka les privat dan sebagian teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Dan saya merasa tidak nyaman jika Bu Epa suka menyindir murid yang tidak mau ikut les privat padanya, Pak. Oh, begitu ya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan saat ini?
saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan Bu Eva tidak adil. Karena nilai saya lebih kecil dari teman-teman yang ikut les privat. Baik, baik, baik. Bolehkah Bapak tahu seperti apa ketidakadilan yang Agis maksudkan itu? Begini Pak, saya rasanya sudah merasa menjawab soal-soal pelajaran Bu Eva. Tapi kenapa ya nilai-nilai saya dapatnya itu kecil ya? Apakah karena saya tidak mengikuti les? Setelah ada masalah ini, langkah apa saja yang akan Agis lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar dan mengulang apa yang diajarkan oleh Bu Eva. Jadi saya menduga bahwa nilai kecil yang saya dapatkan itu karena tidak ikut les privat. Apakah Agis sudah mendiskusikan dengan Ibu Eva tentang masalah ini? Belum sih Pak. Tapi yang saya lihat sebelum teman-teman ikut les dengan Bu Eva, nilai saya besar. Tapi sekarang setelah teman-teman mengikuti les privat, nilai mereka tuh lebih baik dari saya. Baik, baik, baik. Terus apa yang akan Agis lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sebenarnya sudah mempunyai nomor kontak Bu Eva dan ingin mengkonfirmasi dugaan saya selama ini gitu Pak. Terus kenapa tidak Agis lakukan? Begini Pak, tapi saya ini merasa takut Pak. Nanti saya dimarahin. Makanya saya ragu-ragu untuk bertanya pada beliau, masih ragu Pak. Apakah Bu Eva suka marah sama Agis? Gurunya sih baik Pak, Bu Eva tuh. Pada saat menjelaskan juga mudah dipahami. Dan saya juga senang dengan pelajaran beliau. Kenapa tidak Agis coba? Benar juga ya Pak. Seharusnya saya yang menghubungi Bu Eva dulu ya. Ya, itu betul. Setelah nanti kalau Agis menghubungi, apa yang akan sampaikan kepada Bu Eva? Saya ingin menanyakan apakah kalau tidak ikut les privat akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Dan saya juga ingin mengkonfirmasi alasan kenapa saya nilainya kecil pada saat ulangan tuh. Iya, itu betul, bagus untuk Pak Agis. Terus selain tadi yang Agis katakan, kekuatan apa sehingga kamu yakin bisa menyelesaikan masalah itu? Gini Pak, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas karena saya rajin belajar kan. Terus sering mengulang pelajaran di waktu senggang di rumah. Selain itu juga saya sering mencari sumber belajar dari internet dan dari handphone yang saya punya nih Pak. Jadi setelah ini apa yang akan Agis lakukan? Ya, saya akan tetap bertanya kepada Bu Eva untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan memeriksa kembali hasil kerjaan soal ulangan yang kemarin. Iya, betul itu menurut saya, menurut Bapak itu solusinya yang terbaik itu. Terus apa yang akan Agis lakukan? Ya, untuk ikut les privat mungkin saya tidak bisa karena tidak punya waktu, Pak. Nah, bagus. Selanjutnya, kira-kira apa rencana yang kedepannya yang akan Agis lakukan? Pertama, saya akan menghubungi Bu Eva, kemudian mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya. Kedua, saya juga akan mengkonfirmasi nilai ulangan saya. Terusnya, saya akan meminta bantuan Rifki dan Susi untuk membantu saya belajar, Pak. Bagus tuh, bagus. Bapak suka dengan rencana itu. Tapi apa komitmen Agis yang akan dilakukan dengan rencanamu ke depan? Ya, otomatis saya akan memberanikan menghubungi Bu Eva dan lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal ulangan, Pak. Lalu siapa yang akan membantu menghadapi masalah yang Agis rasakan? Nah, mungkin saya akan minta bantuan Rifki dan Susi lagi, Pak, untuk menemani saya. Ketika menghubungi Bu Eva, ya selain itu minta bantuannya untuk membantu saya dalam belajar lagi, gitu, Pak.
Nah, bagus itu. Saya suka. Nah, sekarang apa yang akan Agis lakukan setelah tahu masalahnya? Nah, mungkin ini Pak, saya akan itu saja Pak. Saya akan melakukan minta bantuan sama Ricky lagi gitu. Iya, Terus bagus. ya ingin menghubungi beliau aja lah gitu Pak. Nah, bagus itu. Sepertinya Agis sudah mendapatkan solusinya. Baik Pak, terima kasih ya. Bapak sudah meluangkan waktu. Iya, sama-sama Agis. Permisi, Bapak, saya mau lanjutkan tugas pelajaran lain Pak. Iya, sama. Bapak juga mau mengerjakan tugas yang lain. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali dan Pak Agis. Di sini masih ada waktu 7 menit lagi Ya, Mbak. untuk saya mengobservasi kembali yang kalau saya buat tadi saat mendengarkan percakapan Pak Ali dan Pak Agis. Yang pertama mengenai tujuan, itu pembukaan tadi coach Pak Ali dalam memulai coaching itu sudah baik. Terus tujuannya sudah sangat jelas ditanyakan oleh coach, dan coach Pak Agis ini juga menjawab dengan jelas. Kemudian untuk identifikasinya, pertanyaan dan umpan baliknya itu sudah tepat sasaran. Jadi ada kalimat yang diucapkan Pak Agis sebagai coach yang isinya itu penjagaan kekuatan yang ia miliki, yang sebelumnya oleh coach Pak Ali sudah ditanyakan mengenai kekuatannya. Jadi identifikasinya sudah ada. Kemudian untuk rencana aksinya, coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coach untuk melakukan tindakan penyelesaian masalahnya sendiri. Jadi tindakan yang dilakukan itu sudah lebih spesifik. Tadi tindakannya Pak Agis mau menghubungi Bu Eva katanya. Kemudian untuk tanggung jawab di akhirnya Pak Ali sebagai coach itu sudah mengarahkan coach dalam membangun komitmen atau tanggung jawab yang supaya bisa menyelesaikan masalahnya Pak Agis sebagai coach. Tadi tanggung jawabnya Pak Agis yaitu Pak Agis ingin setelah mengkonfirmasi ke Bu Eva sebagai gurunya, menyampaikan apa pendapatnya, menyampaikan masalahnya, Pak Agis sudah sebagai coach sudah bertanggung jawab untuk mau belajar lagi melalui Rifki sama Susi tadi. Rifki sama Susi tindakannya. Jadi tanggung jawabnya itu berupa komitmen seperti itu. Jadi di hasil tadi percakapan tadi itu sudah coachnya Pak Ali itu sudah ada metode, udah ada model tirtanya, sudah bagus sekali. Tuh. Terima kasih Pak Ali dan Pak Agis. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga itu sebagai coachnya itu adalah seorang guru diperankan oleh saya, Eva Aprihatin. Kemudian coachnya itu rekan sesama guru yang diperankan oleh Pak Ali. Kemudian sebagai pengamat itu Pak Agis Abdul Ghaffar Ismail. Silakan untuk Pak Agis sebagai pengamat mungkin bisa membacakan narasinya terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam itu kita ke kasus yang ketiga. Ini diceritakan ada seorang rekan yang baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah ketika pengawas sedang melakukan seperti itu saat ia mengajar.
pengawas ini melakukan supervisi waktu itu tampak keberatan ketika orang rekan kita yang sedang mengajar itu tidak menggunakan buku teks ya. Nah, si rekan ini menggunakan bahan ajarnya itu memanfaatkan sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan yang rekannya itu tetap menyampaikan jika dia tetap mengacu pada kurikulum gitu ya, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung ya dan melaporkan hal itu kepada sekolah. Bagaimana nanti tempatnya kita langsung saja cerita. Alur ceritanya, suatu kali ketika akan masuk kelas, Bu Eva dihampiri rekan kerja yang bernama Pak Ali yang ingin menyampaikan masalah yang dirasakannya. Bu, saya mau curhat nih. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Iya boleh Pak, tapi nanti ya Pak pas istirahat nanti kita bisa ngobrol di ruang guru supaya lebih leluasa. Iya, baik Ibu, nanti kita ketemu di jam istirahat. Pada waktu istirahat tiba, apakah Ibu tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya? Tidak sih Bolehkah Pak. saya? Saya mau curhat, Bu. Kebetulan saya ada masalah. Boleh Pak, silahkan. Kebetulan kita sudah istirahat. Silahkan Bapak menyampaikan permasalahan Bapak. Apa sih sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya? Terus coba ceritakan, Pak Ali ceritakan apa sih masalah yang Bapak rasakan? Jadi begini, Bu. Tadi saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke saya pada minggu lalu. Pak pengawas bilang bahwa dia merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Terus kenapa Bapak mengambil dari sumber tersebut? Saya menggunakan sumber belajar lain, Bu. Saya mencari langsung di Google, baik materi maupun soal-soal latihan. Menurut saya itu lebih praktis, Bu. Lalu apa yang terjadi ketika Bapak menyatakan hal itu kepada pengawas? Sepertinya beliau tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Tapi menurut Bapak, apakah cara Bapak dalam menyampaikan hal tersebut kepada pengawas itu sudah benar? Menurut saya benar, Bu. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman kepada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung? Coba deh Bapak flashback lagi deh. Kalau menurut saya buku teks itu sih penting sih Pak untuk digunakan karena itu kan merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi ya dan peranan yang baik pada pembelajaran.
Saya paham, saya sadar. Cara menyampaikan argumen saya mungkin salah atau kurang tepat, Bu. Dari masalah yang Bapak hadapi nih, kira-kira sekarang hal apa sih yang Bapak inginkan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Jika seperti itu, Pak, menurut Bapak, siapa sih yang bisa diminta bantuannya untuk menyampaikan permohonan maaf itu kepada Bapak Pengawas? Terus kenapa Bapak memilih beliau? Menurut saya Bapak Kepala Sekolah, Bu. Karena menurut saya dia lebih tahu dengan permasalahannya dan dekat dengan pengawas. Lalu, apa yang akan Bapak sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadiannya pada saat supervisi kemarin. Lalu saya memohon maaf kepada Bapak Kepala Pengawas dan menyadari kesalahan saya, kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Baik, Pak. Berarti sekarang apa nih rencana Bapak jika misalkan kepala sekolah itu telah menyampaikan amanat Bapak kepada pengawas tersebut? Kira-kira rencana Bapak apa? Saya akan menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Pak Pengawas. Lalu selanjutnya saya akan mengajar menggunakan buku paket dan mencari referensi dari sumber-sumber lain. Baik itu menggunakan internet ataupun sumber-sumber lainnya. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan beliau untuk menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya menggunakan buku teks. Wah, saya setuju banget tuh Pak. Bapak sudah sangat bijaksana sekali. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan menemui Kepsek dan minta bantuannya? Lebih cepat sih lebih baik kalau menurut saya Pak, supaya masalah ini cepat beres. Iya Bu ya. Insya Allah mungkin selepas pelajaran nanti saya akan langsung menemui beliau Ibu untuk menyampaikan apa yang sudah kita katakan. Wah, semoga sukses ya Pak ya. Kabari saya nanti kalau misalkan Bapak sudah menghadap kepala sekolah, semoga permasalahannya itu cepat terselesaikan. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih pada Bu Epa dan Pak Ali sudah memerankan peran di kasus 3 ini. Selanjutnya saya sebagai pengamat di kasus 3 ini masih ada waktu untuk menyampaikan apa yang sudah tadi saya amati dalam praktek di kasus 3 ini. Yang saya amati untuk tujuan dalam menyampaikan tujuan kucingnya ya, yaitu saya sudah melihat ya, itu sudah ada terlihat menyampaikan dalam pembukaannya itu ya, menyampaikan tujuan umumnya ada dan tujuan yang hendak dicapainya itu apa dalam proses hukum tersebut. Ini sudah terlihat. Nanti juga dengan Kuci ya yang aktif gitu ya dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian identifikasi dari model tirkanya yang itu yang poin I-nya itu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi. Ya. Nah, Coach itu sudah memberikan pertanyaan dengan terbuka, gitu ya, dan juga dapat mengeksplorasi Kuci yang memberikan respon dengan baik dan juga mengalir jawabannya. Hal ini bisa menggali alternatif dan beberapa kemungkinan solusi, ya, yang dapat digunakan oleh Kuci ya dalam mencari
solusi yang dihadapinya gitu ya, masalah yang dihadapinya. Ya, coach juga sangat aktif ya di sini dalam menanggapi dan memberikan umpan balik kepada Kuci gitu. Dan poin yang ketiga yaitu R, yaitu rencana aksi. Di sini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya itu apakah ada. Nah, coach di sini mampu ya dalam memberikan pertanyaan yang mengarah pada pengambilan keputusan secara mandiri yang dapat dilakukan oleh Kuci. Sedangkan Kuci juga melakukan eksplorasinya ya terhadap jawabannya, sehingga jawaban yang diberikan dapat lebih spesifik lagi gitu ya oleh Kuci. Nah, selanjutnya tanggung jawab ya di poin yang terakhir dalam metode Tirta ini, yaitu tanggung jawab. Di sini apakah ada ya pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sini dalam pengamatan ini sudah terlihat ya adanya langkah Kuci dalam mengarahkan Kuci untuk membangun sebuah komitmen, dan juga Kuci itu juga dapat membuat komitmennya ya secara mandiri. Dengan menggunakan konsep Tirta ini, saya sudah bisa mungkin terlihat gitu ya, dialog di sini sudah mengalir dan konsep Tirta ini juga bisa diterapkan gitu ya. Ada dalam praktek di kasus 3 ini. Memang mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam pengamatan saya. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Fasilitator. Demikian Pak Fasilitator, praktik yang sudah kami laksanakan oleh kelompok 3 ini Pak Fasilitator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.